Hello. Hi. Mrs. Marlowe, yes? Harper, yes. Do, come in. Until you give your love, there's nothing more that we can. Mike. I think to be true. Stay away from me. What are you doing now? What are you? Man adalah sebuah film horor dari cerita rakyat tahun 2022. Setelah bunuh diri, suaminya, James Harper Marlowe, memutuskan untuk menghabiskan liburan sendirian di desa kecil Cutson. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Harper muak dengan pelecehan dan manipulasi emosional James, bermaksud untuk menceraikannya, menyebabkan pertengkaran eksplosif di antara keduanya, yang akhirnya membuat James mengatakan bahwa dia akan mati karena bunuh diri jika Harper meninggalkannya. Terganggu oleh perilaku James, Harper meninggalkan ruangan dan diam-diam mencoba mengirim pesan kepada seorang teman bahwa dia merasa tidak aman. James tiba-tiba muncul kembali, merenggut ponsel Harper darinya dan membaca pesan teksnya. Merasa dikhianati bahwa Harper akan merasa tidak aman dengannya, James menjadi sangat marah dan meninju wajahnya. James segera memulai untuk meminta maaf, tetapi Harper dengan marah menguncinya keluar dari apartemen. Dia kemudian menyaksikannya jatuh dari balkon lantai atas hingga kematiannya. Till you give your love, there's nothing more that we. Harper menemukan tubuh James sebagian termasuk pagar logam di luar apartemennya. Harper tiba di sebuah rumah bangsawan pedesaan tua dan indah yang dia sewa. Dia mengambil dan mulai makan apel dari pohon di kebun, kemudian pergi ke pintu dan disambut oleh tuan tanah Geoffrey, seorang pria desa yang tampaknya normal dan sedikit aneh serta kuno. Dia memberinya tur rumah dan mereka memiliki pertukaran yang canggung tentang status perkawinan Harper karena fakta bahwa Harper memesan liburannya dengan nama pernikahannya tetapi ada di sana sendirian. Dia memberinya kunci besar untuk pintu depan rumah tetapi mengatakan kepadanya bahwa orang-orang cenderung tidak mengunci pintu mereka di desa ini. Harper kemudian berjalan-jalan di hutan dan menemukan terowongan kereta api tua yang tidak digunakan. Menemukan bahwa itu menghasilkan gema suara. Dia bereksperimen menggunakan suaranya untuk menghasilkan nada dan nada suara yang berbeda di dalam terowongan tersebut. Sesosok muncul di ujung terowongan yang jauh dan mulai berteriak dan berlari ke arahnya. Dalam menghindarinya, Harper menyadari bahwa dia telah tersesat di hutan. Setelah menaiki tanggul besar, Harper melarikan diri dari hutan, melewati beberapa bangunan bekas dan menemukan dirinya berada di lapangan terbuka yang besar di tepi hutan. Dia berbalik untuk memotret struktur yang ditinggalkan dengan teleponnya. Setelah mengambil foto itu, dia menurunkan ponselnya dan segera melihat seorang pria botak telanjang menatapnya kembali dengan menakutkan di antara gedung-gedung yang sepi. Harper kembali dengan cepat ke manor, ke gedung atau tempat sewaan tersebut. Kemudian sore itu, selama panggilan video dengan temannya Riley, Harper melihat pria telanjang itu melalui jendela temannya atau monitornya. Wajahnya ditutupi dengan goresan berdarah. Dia mengintip melalui jendelanya dan mengambil sebuah apel dari pohon apel yang sama dari mana dia makan apel setibanya di rumah tadi. Takut menyadari bahwa pintu depan sedikit terbuka, Harper dengan cepat menutup dan menguncinya, tetapi pria telanjang itu meletakkan tangannya melalui kotak surat pintu. Harper dengan cepat menelpon polisi dan pria itu ditangkap. Dengan salah satu petugas yang menangkap tampak seperti Geoffrey, seorang petugas polisi wanita yang ramah meyakinkan Harper bahwa pria yang ditangkap itu mungkin tunawisma dan mencari makanan, dan mungkin telah menemukan tempat berlindung di gedung-gedung yang ditinggalkan di tepi hutan, tempat Harper pertama kali melihatnya. Setelah itu,
Harper mengunjungi sebuah gereja di mana gambar pertunjukan Green Man dan Shilana diukir pada font. Dia menulis, mengingat kematian James di luar, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki yang mengenakan topeng dan seorang vikaris yang sama-sama memiliki kemiripan dengan Geoffrey. Anak laki-laki itu menghinanya ketika dia dengan sopan menolak undangannya untuk bermain petak umpat dengannya. Vikaris mengirim bocah itu pergi. Dia mendiskusikan kematian James dengan pendeta, mengatakan bahwa dia merasa dihantui olehnya dan bahwa dia percaya dia memandangnya selama kejatuhannya. Dia bertanya-tanya, apakah itu mungkin? Karena kejatuhannya sangat cepat. Vikaris menyarankan bahwa Harper mungkin sebagian harus disalahkan atas kematian James karena dia tidak mengizinkannya untuk meminta maaf karena meninjunya. Marah dengan sikapnya, dia meninggalkan gereja dan pergi ke pub desa yang direkomendasikan Geoffrey pada saat kedatangannya. Ada beberapa pelanggan di pub dan mereka serta bertender semuanya menanggung penampilan Geoffrey. Geoffrey juga ada di sana. Dia menyebut Harper sebagai Nyonya Marlowe sebelum memanggilnya sebagai Miss dan bersikeras membayar minumannya. Polisinya mirip-mirip tiba beberapa saat kemudian. Polisi itu memberitahu Harper bahwa pria telanjang itu telah dibebaskan tanpa adanya dasar hukum untuk menahannya karena ketidakpercayaan dan kekecewaannya. Dia meremehkan perasaannya dan dia meninggalkan pub tersebut. Di luar sekarang gelap. Pria telanjang itu mengikutinya di latar belakang, muncul dari balik pohon di pemakaman kota. Dia menghubungi Riley tentang perkembangan hari itu, dan Riley mengatakan bahwa dia akan berkendara ke desa di pagi hari sehingga Harper tidak melanjutkan liburannya di pondoknya. Saat Harper mencoba mengirim alamatnya kepada Riley, layanan ponselnya berulang kali terputus. Dia melihat polisi di kebunnya dan pergi keluar untuk bertanya mengapa dia ada di sana. Tetapi saat lampu berkedip, dia menghilang. Salah satu pelanggan pub kemudian muncul dan berlari ke arah Harper yang mundur ke dalam rumah. Harper mengambil pisau untuk membela diri sebelum jendela pecah di dapur. Geoffrey tiba dan menemukan bahwa kerusakan jendela disebabkan oleh seekor gagak, yang kemudian ia membiarkan hewan itu mati dengan mematahkan lehernya. Sebuah kursi juga telah menepi atau dirobohkan di dapur. Saat Geoffrey pergi ke taman untuk memeriksa calon penyusup, dia menghilang ketika lampu di luar berkedip dan pria telanjang itu terlihat ketika lampu menyala lagi. Dia mulai berjalan menuju Harper dan menutup Ligulus Dandelion padanya, yang membuatnya kesurupan. Dia masuk ke dalam rumah dan menutup pintu. Ketika dia mencapai melalui kotak surat di pintu depan dan meraih tangan Harper, dia menusuknya dan Vikaris muncul di rumah secara bergantian. Masing-masing dari mereka sekarang terluka. Harper bertanya kepada Vikaris siapa dia, dan dia menjawab angsa dan melanjutkan untuk mengutip beberapa baris puisi yang tidak dapat dijelaskan. Terobsesi dengan pemikiran tentang seksualitasnya, Vikaris berusaha untuk menganiaya Harper, tetapi dia menusuk perutnya dan meninggalkan rumah. Saat mencoba pergi, Harper secara tidak sengaja menabrak Geoffrey dan menghentikan mobil dengan panik. Kita melihat bahwa dia memiliki cedera lengan yang sama dengan Green Man. Anak laki-laki dan Vikaris dengan marah dia melempar Harper keluar dari mobilnya dan pergi, berputar-putar kembali dan mengejar Harper sebelum menabrakkan mobil ke dinding batu di depan rumah. Pria telanjang, sekarang dalam bentuk Green Man penuh, mendekati Harper. Pergelangan kakinya patah dan cocok dengan cedera lain pada mayat James. Pria telanjang itu dengan kasar melahirkan anak laki-laki itu yang pada gilirannya melahirkan Vikaris, kemudian melahirkan Geoffrey, dan akhirnya melahirkan James. Memutilasi tubuh mereka dengan berat. Harper mengambil kapak yang terlihat oleh perapian di adegan sebelumnya. Baik James dan Harper duduk di sofa di dalam rumah dengan dia
terus menyalahkannya atas kematiannya. Ketika Harper memegang kapak, bertanya kepadanya apa yang dia inginkan darinya. James menjawab bahwa dia menginginkan cintanya. Tak lama setelah itu, di pagi hari, Riley tiba di rumah dan terungkap hamil. Terkejut dengan jejak darah yang mengarah ke dalam rumah, Riley menemukan Harper duduk di taman, hidup dan tersenyum ketika dia melihatnya.